Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ada apa? Saya bagian jadwal pelaksanaan pembelajaran supervisi. Kebetulan saya di kelas 4. Sebelum dilaksanakan saya melakukan administrasi. Baik. Terima kasih. Nama Ibu? Alhamdulillah. Baik, jadi hari ini bagian pelaksanaan supervisi pelaksanaan pembelajaran di kelas 4. Siap. Begini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait agenda pelaksanaan kegiatan kita bersama, yaitu pelaksanaan supervisi kepala sekolah. Tetapi dalam hal ini saya sudah sampaikan kepada guru-guru yang sudah melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Ini terkait dengan regulasi atau perundang-undangan sehubungan dengan pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ini yang pertama, saya sampaikan kepada Ibu bahwa kita melakukan seperti ini mengacu terhadap ketentuan keputusan Menteri Agama nomor 64 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah. Artinya semua yang kita lakukan ini betul-betul ada aturan perundang-undangnya, yaitu KMA nomor 64 tahun 2021. Itu yang mengaturnya. Kemudian yang kedua, mengacu kepada juknis atau petunjuk teknis melalui keputusan Dirjen Teknis nomor 6334 tahun 2021. Karena di dalam keputusan Dirjen Teknis ini mengatur petunjuk teknis tentang pelaksanaan supervisi pembelajaran khusus di tingkat madrasah. Nah, apa saja isinya? Yang pertama, sesuai dengan keputusan Dirjen Teknis ini, bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi itu, satu, harus melalui tahapan supervisi perencanaan pembelajaran. Itu yang pertama. Nah, sehingga pada kesempatan ini bagus sekali Ibu sebelum melaksanakan kegiatan supervisi di kelas menyampaikan terlebih dahulu administrasi sebagai bentuk pegangan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, itu termasuk kepada supervisi perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, supervisi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam hal ini tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya bahwa ketika melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran saya mengikuti proses kegiatan dimaksud ke ruang kelas bersama Ibu, juga bersama peserta didik kita. Tapi dalam hal ini sesuai dengan tuntutan teknologi abad 21, kita mencoba untuk kali ini kita melaksanakan model pembelajaran digital Unity, artinya jarak jauh. Sekalipun saya tidak bisa mengikuti proses pembelajaran di ruang kelas secara langsung, tetapi bisa mengawasi dari sini jarak jauh dari ruang kerja saya bagaimana kegiatan itu anak-anaknya ibu dalam kegiatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagai wujud tanggung jawab proses pelaksanaan kegiatan di kelas, dan nanti kepala sekolah berkewajiban juga melaksanakan supervisi yang ketiga, yaitu menerima atau melanjutkan laporan terkait daya serap materi yang disampaikan. Apakah tercapai secara maksimal, apakah perlu tindak lanjut dengan adanya kegiatan remedial. Dan nanti Ibu kita tentukan juga jadwalnya kapan menyampaikan kegiatan setelah pelaksanaan. Ada kali kaitan dengan regulasi atau
Baik, dilanjut sebelum melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan tentunya yang harus saya ketahui juga. Yang pertama, materi apa yang akan disajikan? Materinya itu tema 5, subtema 3 tentang pahlawan. Oh, tentang kepahamanan. Ya. Ya, Tematik ya? tema Nah, berarti berapa mata pelajaran? 3. 3. Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS gitu ya. Oke. Dalam kaitan penyampaian materi tentang kepahamanan dan terdiri dari 3 mata pelajaran yang mungkin ibu nanti akan lalui untuk disampaikan kepada anak, itu apa itu? Metodenya yaitu metode simulasi, kemudian permainan, kemudian ceramah, kemudian jawab. Oke, karena memang ada materi IPS sepertinya materi tentang kepahlawanan ya, ada sisi perjuangan di sana. Memang ada metode ceramah. Kenapa ibu melakukan alasannya apa? Metode seperti itu masalahnya. Karena di dalam materi itu di sub 3, di sub tema 3 itu terdiri dari 3 mata pelajaran. Itu saya karena IPA itu tentang cermin, menentukan cermin. Jadi itu kerjanya kerja kelompok. Kemudian anak-anak membawa alat-alat yang berhubungan dengan cermin. Baik itu kaca, juga alat jemur. Jadi saya tertarik sekali menggunakan itu. Jadi alasannya itu ya. Ramadan. Oke, kemudian yang ketiga, alat atau bahan atau sumber belajar apa yang digunakan? Itu saya menggunakan alat belajarnya buku untuk siswa, sumber, kemudian yang kedua alat-alat yang berhubungan dengan cermin Dengan materi. belajar yang dari materi itu Dan namanya mau pakai fokus, pakai untuk kemudian PowerPoint, pakai nah, itu bagian daripada pembelajaran. Ada alat ada gambar yang berhubungan dengan materi IPS-nya, sikap dari kepala. kalau yang ada kaitannya dengan materi kultur anak-anak tugasnya membawa kaca cembung. Nggak, jadi ditugaskan membawa dari satu kelompok itu ada salah satunya yang membawa kaca dan sendok cuma 2. Jadi sesuai dengan apa yang tertera di dalam buku mungkin ya. Iya. Nah, itu untuk prakteknya membawa alat-alat seperti itu. Ya. Oke, bagus. Kemudian sampaikan kepada saya tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kaitan penyampaian materi pembelajaran. Pertama dari mulai pendahuluan, kemudian masuk kepada intinya itu pendahuluan saya biasa ada persepsi dari pelajaran yang sebelumnya, kemudian yang intinya itu adalah saya pertama memberikan kepada anak dari media itu adalah memberikan gambar dulu. Jadi anak melihat gambar apa ini, kemudian contoh foto pahlawan, kemudian yang keduanya adalah dari contoh pahlawan itu ada salah satu yang mempunyai ciri khas yaitu Budi Utomo, mempunyai ciri khas mobil, di dalam mobil itu mempunyai ada spion. Nah nanti disambungkan kepada pelajaran IPA, spion itu ada cembung ataupun cembung ataupun datar. Itu di kegiatan inti mungkin ya. Yang tiganya Tahapan ketiganya itu adalah percobaan dari percobaan tiap kelompok itu, setiap kelompok percobaan mana yang termasuk kepada cembung, hasilnya apa, kemudian cermin cekung, kemudian cermin datar. Hasil dari penelitian itu ada di buku. Pertanyaannya nanti siswa menyelesaikan per kelompoknya itu menyelesaikan hasil dari percobaan itu. ini ada beberapa penekanan dari saya kaitan dengan tahapan misalnya pada saat proses pembelajaran dari pendahuluan mau sampaikan kepada tujuan materi. Jadi kalau nanti kita dulu saya sampaikan lebih kepada penjelasan tujuannya. Jadi kan itu tahap pendahuluan ya. Ada yang 6 kalau yang nanti ada absen, memberikan motivasi, kebiasaan ya. Ada ini enggak ada pemberian materi penjaminan mutu enggak? Langsung ke Pemisahan ya, kalau penjaminan mutu tidak ada pada sekarang. Oke ya berarti kan persepsi diambil
ambil selesai saja lah, karena memang mungkin kalau banyak tidak cukup waktunya. Nah ini saya lebih penekanan di tujuan pelajaran, tujuan pelajaran tolong betul-betul disampaikan kepada anak dan betapa pentingnya mengikuti materi pelajaran ini di tujuan kan, supaya anak-anak. Kemudian kalau di inti saya sudah tadi silakan berarti metode dan langkah-langkah yang diikuti berada di pada wilayah. Nah untuk di tujuan saya lebih fokus kepada guru di evaluasi. Nah ibu menggunakan evaluasinya apakah langsung pertanyaan di pada soal ada soal soal pilihan dari apa? Saya ada 2 penilaian, satu penilaian kelompok sesuai dengan KRI-nya, ada formatnya untuk penilaian kelompok, hasil dari percobaan tadi itu penilaiannya kelompok. Kemudian yang kedua ada berupa soal. Itu yang di kelompok dilakukan uji nilainya pada saat kegiatan ini apa di kegiatan semuanya ya. Jadi yang kelompok penutup, yang soal juga penutup. Ya. Coba ada di antara beberapa guru yang menyampaikan pelaksanaan kegiatan evaluasinya di kegiatan inti. Jadi pada saat kita sampaikan Saya mengambil hasil evaluasi itu di akhir. oh di akhir dia evaluasi. Oke, nggak apa-apa dengan bersama kebetulan ada teman-teman yang bolehkan kalau kegiatan evaluasi di kegiatan. Oke, dan inilah yang menjadi keharusan nanti ibu memberikan laporan yang terkait dengan ekstrak apakah ada yang dilanjut untuk remedial atau sudah. Baik, selanjutnya persiapan tertulis apa saja yang ibu buat. Nah, dalam hal ini barangkali ini ya yang harus saya tuliskan. Pertama, ini karena bagian dari penerapan penting sebelum ibu melaksanakan kegiatan di kelas, saya harus tahu dulu administrasi yang sudah disiapkan, karena termasuk pada supervisi perencanaan pembelajaran ini dalam bentuk catatan. Kalau nanti ibu bisa melihat ya kalau ada masukan-masukan dari saya. Ini adalah buku-buku kelas juga. Silabus pembelajaran ada ya? Ada. Silabus pembelajaran ini adalah perencanaan. Nah ini untuk RPP, ini adalah gambaran ibu nanti pada saat ketika proses pembelajaran dimulai. Ya. Nah tolong saya harapkan semua tahapan yang sudah ditetapkan di sini, baik itu di pendahuluan atau di inti dan penutup, dilakukan. Ya. Karena saya menilainya dari sini. Apakah ini sebatas konsep tanpa dilaksanakan ataupun konsep plus pelaksanaannya sesuai dengan urutan seperti ini, baik di pendahuluan, di inti ataupun di penutup gitu ya. Terus kemudian ini silabus ada ya? Ya. Ini silabus ada, sudah. Program semester ada. Program semesternya ada, bagus. Ini ada lembar penilaian. Itu program Program semester ya. Ya. Jadi materi yang akan ibu Akan, sampaikan syarat ini di bulan November minggu ke-3 ya. Udah sesuai ya? Ya. Oke. Di bawah soal dan kisi-kisi dan materi. Oh, ini soal Materi ini adalah yang akan dilaksanakan di bawah anak-anak punya bukunya ya? punya. Iya. Oke. Soalnya di mana? Oh ini ya soalnya ya. Ya. Oke, 10 untuk pilihan dan posisi pilihan udah ada. Baik Ibu, kalau secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan administrasi supervisi sudah memenuhi, dan ini hanya sebatas administrasi untuk pemenuhan supervisi administrasi. Ya. Kalau secara kelembagaan administrasi ada ya, seperti silabus ada kan? Ada. Nah gitu, program semester ada, nah, gitu ya. Jurnal ada, Ada. itu. Baik, dan yang selanjutnya ada nggak materi yang dianggap sulit dalam kaitan pemberian materi kepada anak? Ada Ya, kira-kira materi. materi yang bahasa Indonesianya. Oh, di mana Bu? Itu kan ada non fiksi dan bacaan itu yang masuk kepada fiksi dan non fiksi. Jadi itu kan diberikan kepada anak bacaan. Oh iya. Bacaan kepada anak. Jadi mungkin menurut saya karena mungkin bahasa Indonesia itu agak sulit menurut saya untuk menyampaikan kepada anak. Jadi saya memberikan bacaan itu
mana yang termasuk pada fiksi dan non fiksi gitu, ada agak sulit gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya IPS yang sikap kepahlawanan dengan IPA pencerminan. Jadi untuk mata pelajaran IPA dan IPS itu tidak terlalu dianggap sulit ya, tapi ada sisi materi untuk Karena itu ada praktek. Oke. Selanjutnya kompetensi atau kemampuan yang diharapkan pada siswa setelah melakukan kegiatan ini. Yang diharapkan kepada anak satu mencerminkan kepada sikap para pahlawan yang dulu ya. Sikap berarti ya. Ke sikapnya gitu, karena kan para pahlawan sikapnya bertanggung jawab, berani, berkorban yang dilakukan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya jadi karakter itu bisa betul-betul tertanam barangkali ya, nanti seperti para sikap para pahlawan. Oke. Ya, saya lebih penekanan kepada kompetensi yang ingin diharapkan tercapai kepada siswa. Ibu menjawab dari tahapan-tahapan tujuan pembelajaran. Artinya menjawab di sana di ruang kelas ya. Jadi kan tahapan tujuan itu mungkin nanti disampaikan. Nah, itulah kompetensi yang diharapkan. Dan nanti ya, selain tadi yang tadi bagus. Kemudian yang terakhir, Bu, apa yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada kegiatan kali ini? Bu, ada nggak ada anak yang memang di luar? Kebetulan tidak ada. Oh, tidak ada. Kelas 4. Jadi tidak ada perhatian khusus. Tidak. Nah, mudah-mudahan perjalanan kegiatan terkondisikan dan secara umum administrasi sudah layak untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, dan ini di sini disimpan, Bu, karena memang saya melihat nanti. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Silakan Ibu berekspresi, silakan anak-anak bawa aktif, silakan anak-anak betul-betul kuasai oleh Ibu sehingga proses pembelajaran betul-betul bisa enjoy ya. Jauhi rasa ketegangan dan lain sebagainya, sekalipun saya mengawasi dan memantau, tapi tetap pelaksanaan kegiatan harus sebagaimana Ibu biasa. Jangan karena ada supervisi pelaksanaan pembelajaran tidak sebagaimana biasa ya, karena saya bisa mengatasi. Mohon nanti pada saat acara pembukaan Ibu di pendahuluan saya ikut amanat dulu kepada anak-anak, dan nanti di kegiatan penutup saya juga ingin mengikuti atau menyampaikan pesan kepada sama-sama memberikan informasi. Itu saja, terima kasih. Selamat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan sukses dan tidak ada gangguan apa-apa, sinyalnya kuat dan madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Hari ini Ibu akan memberikan hasil dari supervisi yang kemarin kita lakukan. Untuk itu hasilnya harus diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Yang Ibu amanatkan kepada kalian yaitu kalian harus bisa tertib, tugas yang sudah Ibu berikan harus dikerjakan, dan di kelas harus tertib. Siap tidak untuk tertib? Siap. Terima kasih dan silakan untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan.
dari bidang kurikulum ya? Iya, Oh, iya. iya. Oh, ya. Silakan. Baik, Ibu, hari ini sudah dijadwalkan oleh bidang kurikulum bahwa wali kelas 4 harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan supervisi, dan ini lebih kepada dialog aja. Nah, ada hal-hal yang mungkin bisa Ibu berikan masukan kepada sekolah tentunya untuk lebih peningkatan untuk kualitas. Begitupun saya atas nama kelembagaan barangkali ada hal yang mungkin bisa disampaikan kepada Ibu sehubungan dengan beberapa hal yang juga perlu saya sampaikan setelah melakukan pengawasan dan pengamatan secara langsung pada saat ketika kegiatan pelaksanaan supervisi. Kalau tidak salah Bu, sudah ada 1 minggu ya? Lebih? Sudah ada 1 minggu kemarin. Kemarin? Iya. Oh iya, saya ingat pelaksanaan kegiatannya itu Zoom meeting ya? Iya. Nah, kita menggunakan model pembelajaran digital dan kita berusaha untuk memberikan sebuah pengenalan teknologi kepada anak. Itu hal yang lebih penting gitu kan. Dan hal yang lebih pentingnya lagi, bagaimana dengan bentuk model pembelajaran digital itu bisa dirasakan mempermudah penyajian materi tentunya. Baik Ibu, yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan materi pelajaran pada saat kita Mungkin pengalamannya sekarang Pak, kita pembelajaran yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya. ya Kalau dulu kan pelaksanaan seperti pembelajaran itu dengan cara Bapak yang hadir di kelas oh ya untuk pelaksanaan supervisi. Kalau sekarang kan berbeda dengan cara Zoom meeting, karena untuk meningkatkan kualitas seorang guru melaksanakan dengan cara Zoom meeting, karena mungkin untuk melihat dari harusan yang sekarang. Begitu saya merasa ada perbedaan yang sangat yang membuat saya lebih semangat lagi dan tertantang gitu ya? lagi tertantang lagi untuk memberikan pembelajaran di kelas ketika beda antara yang dulu dengan yang sekarang. Jadi ada sesuatu hal yang terbarukan, artinya merasa diri tertantang untuk bisa lebih menggali tentang teknologi supaya barangkali dalam kaitan penyajian bisa lebih membantu Ya. gitu. Oke. Kemudian yang kedua, apakah proses pembelajaran yang Ibu sajikan, yang Ibu berikan kepada anak itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Dirasa sudah sesuai dengan yang direncanakan tidak? Kebetulan mungkin kalau melihat dari rencana saya sebelumnya dan melihat dari apa materi yang pada waktu itu harus dilaksanakan, saya ada yang selesai tersampaikan kepada tidak maksimal gitu. Dalam materi apa? Dalam materi IPA yaitu IPA. sifat-sifat cahaya gitu. Karena mungkin itu karena kekurangan waktu, karena mungkin sudah ditentukan oleh bidang kurikulum waktunya ketika supervisi sudah ditentukan. Nah, jadi saya belum satu bidang satu sifat-sifat dari sifat-sifat cahaya itu saya belum memberikan dengan maksimal. Kemudian media yang saya sediakan yaitu tidak maksimal untuk materi itu gitu. Karena mungkin melihat dari waktu yang ditentukan oleh. Tapi secara umum barangkali tersampaikan ya. Ya, kalau tersampaikan sudah. Karena itu kan materinya materi tematik ya. Ya. Kalau tidak salah dulu 3 mata pelajaran. Ya. Nah, berarti hanya di IPA saja itu ya. IPA yang sedikit yang belum jadi yang lainnya mah sudah tersampaikan. Dan karena itu pun daya dukung alat peraga mungkin Iya, nah, itu iya. persoalan. Oke. Bagus itu. Kemudian yang ketiga, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan gitu ya, terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Dirasa ada sesuatu yang benar-benar puas nih
Mungkin kalau melihat saya pembelajaran yang kemarin itu, saya merasa puasnya, mungkin tertantang untuk lebih tahu lagi untuk bagaimana pembelajaran dengan cara cumiti itu Pak. Karena mungkin saya lebih harus bisa lagi teknologi dengan cara menyediakan media pembelajaran, kemudian pendukungnya apa gitu. Jadi saya merasa puas itu ketika menyampaikan kepada anak-anak, merasa cepat tanggap kepada materi yang disajikan, karena mungkin media-media yang saya sediakan contohnya misalnya PowerPoint, kemudian pendukungnya adalah alat-alat untuk pencerminan gitu. Anak-anak bisa terapkan dengan cara, karena mungkin saya metodenya itu adalah metode dengan cara permainan dan simulasi itu. Jadi anak-anak yang saya tahu itu anak-anak lebih semangat lagi karena mungkin melihat metode itu. Jadi dapat diambil sebuah kesimpulan ketika menggunakan teknologi informasi, salah satunya menghadirkan alat peraga media pembelajaran seperti Focus, kemudian ibu menggunakan penyampaian materinya dengan memakai PowerPoint, itu menjadi sebuah kepuasan ibu karena materi tersajikan dengan maksimal begitu ya. Adakah harapan ke depan setelah ibu merasakan sesuatu yang dirasa memuaskan untuk melaksanakan kembali metode seperti ini? Mungkin harapan saya nanti untuk kedepannya pembukaan mungkin Pak untuk lembaga, saya ingin adanya pembinaan kepada guru, mungkin bukan untuk guru ke saya saja mungkin Pak, nanti ingin ada pembinaan dari salah satu tim ahli yang bisa membina cara mengajar tematik Pak, karena kan itu tematik itu menghubungkan antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Jadi untuk bisa lebih tahu lagi, menggali lagi untuk tematik, mengajar tematik itu, saya menginginkan ada pembinaan dari tim ahli yang khusus memberikan contoh bagaimana cara mengajar tematik, itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk IPA ini, karena saya mungkin tadi ada sifat-sifat cahaya, mungkin ada alat-alat untuk melihat dari ciri-ciri sifat cahaya itu, karena kan contoh misalnya melihat dari kit IPA-nya gitu disediakan gitu. Mungkin kalau kedepannya ada pembelajaran. Ya, jadi itu kan sebuah harapan ya. Jadi sebuah harapan ibu, bahkan memang disampaikan oleh guru-guru yang lain kemarin juga dosen-dosen yang menyampaikan harapan ke depan. Salah satunya itu adanya program berkelanjutan. Setelah mungkin lembaga memberikan atau menerima masukan-masukan dari guru-guru yang salah satunya memang kesulitan. Dan memang salah satunya yang berharap menghadirkan tim ahli. Nah, ini saya merespon positif karena ini dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan baik guru, dan ketika guru berkualitas yakin siswa itu mengikuti. Baik Bu, terima kasih atas saran dan masukan. Kemudian saya lanjut, apakah Ibu melihat ada sisi lain dari kesulitan siswa saat ketika Ibu melihat? Kalau misalnya kesulitan bagi siswa, mungkin karena siswa itu tidak banyak membaca tentang materi yang akan disampaikan. Padahal dari sebelumnya itu biasanya gitu kalau mau belajar ke esoknya, biasanya suka dikasih tugas ke rumah baca besok bagian materi ini di bukunya baca. Mungkin anak-anak sekarang jarang membaca materi-materi yang akan disampaikan ataupun materi yang ada dalam buku. Biasanya anak-anak yang susah untuk membaca, apalagi misalnya ada anak kan kalau kelas 4 Pak itu tahap dari yang kelas 3 ke kelas 4 itu masih awal lagi untuk cara membaca atau menghafal masih kurang. Berarti dalam sisi itu ketika Ibu mau menyampaikan materi memang anak banyak di antara mereka yang belum mengenal tentang materi itu ya. Jadi ketika kita sampaikan oke. Selain daripada kesulitan yang sudah Ibu analisa terhadap siswa, Ibu sendiri apa yang merasa menjadi sebuah kesulitan ketika menyampaikan materi kemarin? Mungkin ada Pak satu yang tadi itu cara menyampaikan dari sifat-sifat cahaya kan kalau saya melihat dari
dari buku misalnya, kemudian dari media-media yang lain cara mengajar menyampaikan sifat-sifat saya itu ada medianya Pak. Itu jadi saya melihat anak yang pencerminan juga itu anak merasa senang karena ada alat medianya, contoh dari sendok, dari spion, kan itu anak-anak senang mengerjakan pencerminan itu. Cuma kalau misalnya yang kesulitan bagi anak itu adalah menyimpulkan hasil dari proses dari tugas kelompok itu Pak. Jadi mungkin susah untuk mengungkapkan atau mungkin susah untuk menulis gitu, melihat gitu. Tapi ada banyak yang bisa gitu, cuma ada sebagian yang susah mengungkapkan isi dari hasil proses pencerminan gitu. Ada salah satunya yang susah gitu, tapi tidak semua tidak bisa. Siswa itu ya kalau dilihat di rumah mungkin dalam kaitan penggunaan teknologi ada sisi itu yang memandang. Ya mungkin saya dari persiapan untuk menyiapkan Zoom meetingnya, Pak, masih karena mungkin ini awal pembelajaran dengan Zoom meeting. Jadi kalau dari PowerPoint kan dari dulu juga suka ada PowerPoint, ini kan dari Zoom meetingnya gitu yang menurut saya itu awal ya. Insya Allah ke depan ketika kegiatan proses pembelajaran sistem digital dengan Zoom meeting ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu barangkali tidak akan menjadi sebuah kesulitan ya. Tinggal mungkin upaya-upaya kita ke depan bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar ini menjadi sesuatu yang sudah terbiasa. Oke, Ibu terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, adakah alternatif lain yang memang mungkin bisa mengatasi kesulitan baik itu tingkat siswa ataupun tingkat yang pertama? Kalau di siswa misalnya tadi materi yang akan diajarkan belum bisa dikuasai, berarti kan dalam hal ini saya berpendapat begini aja, karena ini bagian daripada sebuah kebijakan sekolah. Ketika anak harus bisa sudah menguasai materi yang akan diberikan, berarti anak harus baca ya. Berarti bagaimana caranya lembaga hadir anak-anak ketika bisa muncul minat bacanya, berarti layanan fasilitas membaca di kelas harus ada ya. Dan itu disajikan secara menarik sarananya, baik itu pojok baca dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satunya, karena memang rata-rata guru yang menyampaikan persoalan kepada lembaga itu seperti itu. Jadi minat baca anak kurang begitu maksimal. Nah, sehingga lembaga barangkali harus hadir di sana, bagaimana membuat kemasan supaya sarana yang tersedia itu betul-betul menjadikan sebuah sesuatu yang menarik. Mungkin itu ya sama ya, ada persoalannya sama. Baik Ibu, harapan ke depan yang mungkin Ibu ini sampaikan. Mungkin harapannya sebelumnya Pak, saya juga merasa tertantang untuk mengetahui teknologi gitu kan. Tadinya misalnya saya hanya bisa menggunakan media PowerPoint saja, sekarang sudah dilaksanakan oleh lembaga itu Zoom meeting gitu. Jadi saya merasa harus bahwa seorang guru itu harus bisa menguasai teknologi. Jadi saya merasa tertantang harus bisa gitu, terus menyiapkan dan sebagainya. Mungkin harapannya untuk kedepannya pelaksanaan seperti yang sekarang ini, bahwa guru harus bisa teknologi dan yang lainnya. Mungkin harapan saya kedepannya seperti ini harus tetap dilaksanakan ya, supaya guru lebih tertantang lagi untuk bagaimana variasi mengajar di anak-anak kan ada beda-beda ya Pak, anak yang suka belajarnya dengan cara keterampilan, dengan cara permainan, anak bisa lebih semangat lagi di kelasnya, tidak monoton gitu. Jadi kedepannya jadi jangan sekarang saja, misal dan kelanjutannya ada inovasi-inovasi yang lain ketika apa yang harus dilaksanakan oleh guru. Baik Ibu, berapa persen dari kalau boleh diangkakan ketercapaian materi yang bisa dikatakan? Kemarin yang sudah saya laksanakan itu adalah 82,9%. Ya. Yang dari 82 sekian persen itu bisa dilihat secara data yang akurat. Ini jadi sudah dianalisis itu ya. Ini format pembahasan analisanya, ini soal portofolio jawaban. Soal yang pertama ini, kemudian ada perbaikan, itu hasil perbaikan.
Oke, dari 80% ini berarti kalau dirata-ratakan berapa siswa yang memang belum bisa mencapai kriteria kecerdasan minimal dari materi yang Ibu saja? 7 orang Pak. 7 orang. Ya. Nah, dari 7 orang ini Ibu upaya memberikan supaya tercapai sesuai dengan UKM, apakah diberi soal kembali, apakah diberi Ya, saya itu yang perbaikan itu saya diberikan soal kembali, soalnya tetap sama, yang dikasihkan yang pertama dikasihkan lagi dan yang kedua bersama, karena mungkin anak itu kelihatannya yang kurang mencapai pada KKN itu adalah anak yang kurang membaca. Oh gitu. iya. Jadi saya kasihkan lagi soalnya. Berapa kali Ibu memberikan soal setelah melakukan proses pembelajaran kepada 2 kali. Karena 3 kali dengan soal yang di kelas? iya, karena apa Pak? Karena dari yang kedua kalinya anak itu juga masih yang kurang. Kemudian yang ketiga masih anak itu juga. Mungkin nanti saya akan mengambil lagi bagaimana caranya supaya anak. Berarti tidak sampai kepada Ibu harus melakukan upaya pengayaan ya, kalau memang setelah 2 kali ternyata soalnya sudah mencapai kriteria kecerdasan minimal itu sudah cukup sudah. Iya. Tapi kalau setelah 2 kali kasih soal kembali kemudian anak belum tercapai lagi sesuai dengan KKN, jadi upaya terakhir adalah pengayaan. Iya. Itu tidak sampai kepada pengayaan. Sudah sampai kepada pengayaan yang terakhir itu anak gitu. Karena mungkin anak itu diberikan lagi bukan soal gitu, jadi diberikan yang lain lagi supaya menambah Jadi ini udah akurat ya sesuai dengan perhitungan kecerdasan, dan alhamdulillah secara umum barangkali perhitungan daya kriteria kecerdasan belajar sudah maksimal. Dan ini sebagai saran dari kelembagaan, tolong ini soal-soal yang diberikan kepada anak-anak semua ini disimpan dijadikan sebagai lembar portfolio. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas upaya dan usaha yang diberikan kepada anak-anak untuk menyampaikan materi proses pembelajaran, dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman. Salah Bu, gimana? Saya mau melaksanakan Oh, lama ya. Itu sebentar ya. Siap. Oke. Yang pertama, saya doakan mudah-mudahan Ibu sehat. Nah, kemudian yang kedua, Ibu tidak merasa bosan terus menggali ilmu-ilmu pengetahuan hubungannya dengan pedagogi supaya dalam upaya meningkatkan mutu kualitas diri. Kemudian yang ketiga, jadilah guru yang berkualitas supaya anak-anak kita lulusan dari Malaysia Budaya sekalipun itu berkualitas. Bagaimana sekolah kita mau berkualitas kalau gurunya tidak? Oleh karenanya, terus Ibu jangan bosan, tetap semangat dan harus sehat, sehat juga panjang umur dan tetap menjadi seseorang yang terima kasih Bu atas segala upaya dan upaya perjuangannya. Mudah-mudahan segala hal yang sudah dilakukan di yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.